Imbas dari ketatnya peraturan YouTube sekarang membuat banyaknya channel yang terkena dismonetisasi. Artinya mereka tersapu teman-teman oleh peraturan YouTube yang terbaru dan membuat mereka tidak bisa menghasilkan uang lagi dari internet. Salah satu channel yang terkena dismonetisasi atau yang tersapu oleh peraturan YouTube yang terbaru adalah ide konten yang bertemakan musik teman-teman. Nah, bisa lirik ataupun bisa musik karaoke teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membedah dua channel referensi teman-teman. Kedua-duanya masih berhubungan dengan musik ataupun dengan lirik. Nah, ini adalah channel-channel yang alhamdulillah ya teman-teman ya, ada yang lolos dari dismonetisasi dan ada yang tidak lolos dari peraturan baru YouTube. Nah, kita akan bahas teman-teman yang pertama, channelnya dengan nama The Lyric. Beliau ini telah mendapatkan 5 juta subscriber dan telah mengupload sebanyak 1200 video. Deskripsinya, The Lyric adalah channel lirik lagu terbesar di Indonesia. Nah, kita lihat teman-teman di bagian video. Beliau itu masih sangat rajin upload teman-teman ya. Bahkan kalau kita lihat, beliau itu sehari upload 2 video ya teman-teman. Dan untuk video terakhirnya itu telah ditonton sebanyak 2000 kali ditonton dengan durasi ya 7 jam yang lalu. Durasinya itu 3 menitan. Nah, kita bisa lihat ini penontonnya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, dengan adanya syarat atau dengan adanya peraturan baru dari YouTube, apakah channel The Lyric ini sampai detik ini masih lolos atau sudah didismonetisasi? Nah, kita akan cek bersama-sama. Saya sekarang berada di website Lenustube, di mana di website ini kita bisa mengetahui status channel seseorang. Nah, di sini sudah saya klik ya, sudah saya kopikan linknya The Lyric tadi teman-teman, dan saya cek monetisasinya. Ternyata channel ini itu tidak dimonetisasi. Nah, tentunya ini akan menjadi pertanyaan besar buat kita, kenapa ya channel The Lyric yang kena dismonetisasi ini, yang tidak bisa menghasilkan uang dari internet tetapi masih rajin upload. Nah, apakah ada sesuatu di balik itu teman-teman? Nah, nanti akan kita bahas teman-teman di akhir video ini. Sekarang kita akan membedah channel referensi yang kedua, yaitu dengan nama Namaha Musik. Nah, beliau ini telah mendapatkan 61.000 subscriber dan telah mengupload sebanyak 519 video. Nah, deskripsinya karaoke akustik instrumental. Nah, kita akan ke bagian video teman-teman. Beliau ini masih sering upload juga ya. Terakhir upload itu di 3 minggu yang lalu dan telah mendapatkan 407 kali ditonton. Nah, meskipun teman-teman subscribernya masih 61.000 dibandingkan dengan The Lyric tadi, tapi pendapatannya ini sangat-sangat luar biasa. Nah, beliau pernah mendapatkan sebanyak 55 juta per bulan dari ide konten seperti ini. Nah, apakah channel ini masih bisa mendapatkan uang dari internet setelah adanya peraturan baru dari YouTube? Kita akan cek bersama-sama teman-teman. Nah, setelah saya cek di Lenustube, channel Namaha Musik ini ternyata masih bisa menghasilkan uang dari internet. Ya, this channel is monetized. Nah, kenapa channel ini bisa lolos? Nah, teman-teman jangan berpikir kalau channel ini itu mendapatkan AdSense 100% ya, karena beliau ini telah membedah channel beliau ini. Ternyata di dalamnya itu ada beberapa video yang ternyata terkena klaim hak cipta. Nah, beberapa ini bukan 1-2 ya teman-teman ya. Dari 519 itu bukan 1-2 yang terkena klaim hak cipta. Meskipun beliau membuat akustik sendiri teman-teman, tanpa reupload ataupun tanpa mengambil dari channel orang lain gitu ya. Jadi beliau ini full membuat akustik sendiri. Nah, di channel beliau ini teman-teman, saya lihat ya saat dia membedah, ternyata dari sekian banyak videonya itu tidak semua
konten lolos ya, artinya beliau mendapatkan konten atau mendapatkan dolar kuning. Nah, ya artinya jika dolar kuning itu artinya kita harus berbagi AdSense, harus berbagi gaji dengan si pemilik hak ciptanya, teman-teman ya. Nah, meskipun beliau ini membuat akustik instrumen itu menggunakan AI katanya, teman-teman, tapi masih saja terkena klaim hak cipta. Nah, mungkin si YouTube punya tools sendiri ya untuk membaca video seseorang. Gimana kalau misalkan video kita itu terkena klaim hak cipta, tetapi di situ keterangannya berbagi. Nah, tentunya kalau berbagi ya kita harus, misalkan kita totalnya 6 juta gitu ya teman-teman ya, mendapatkan 6 juta dan ternyata dikenakan dolar kuning, maka kita harus berbagi dengan si pemilik hak cipta itu. Misalkan 6 juta, berarti kalau berbaginya ya mungkin 3 juta. Peraturan YouTube ini lebih ketat dibandingkan dengan dulu ya, terutama untuk channel-channel yang bertemakan musik. Nah, kita akan kembali ke channel ya. Nah, di lirik tadi ini kan sudah kita cek beliau ternyata tidak dimonetisasi. Nah, kalau nggak dimonetisasi, kenapa beliau masih sering upload? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan besar buat kita teman-teman. Jadi teman-teman, namanya di dunia digital ya, kita itu harus memiliki kolam, nah, atau database. Kenapa? Karena semakin kita memiliki banyak database, baik itu follower, subscriber ataupun lainnya ya syukur-syukur kita bisa mendapatkan nomor handphone mereka, teman-teman. Kita tuh lebih mudah menjuali mereka, istilahnya seperti itu. Jadi beliau ini targetnya bukan lagi mengejar AdSense dari YouTube, tapi lebih untuk membangun trust atau kepercayaan ya kepada subscribernya. Nah, peluangnya dari mana Mbak untuk mendapatkan pundi-pundi cuan gitu ya? Nah, peluangnya tuh banyak teman-teman, bahkan mungkin lebih besar dari AdSense yang bisa beliau terima. Bisa jadi beliau itu menerima endorse ya, atau beliau memiliki produk sendiri lalu beliau pasarkan di sini. Karena apa? Kalau kita sudah, bukan kita ya, misalnya kalau seseorang sudah menyukai atau sudah ngefans banget gitu ya, ngefans banget sama kita, apapun yang kita jual itu pasti laku teman-teman. Nah, itulah yang lagi dibangun oleh channel The Lyric ini teman-teman ya. Coba saja nih channel The Lyric mengeluarkan produk, saya yakin banyak sekali yang akan beli. Dari sebanyak ini ya, dari 5 juta subscriber ini pasti banyak yang beli teman-teman. Nah, itulah yang menjadi alasan ya teman-teman ya, kalau sepengamatan saya, yang menjadi alasan mengapa beliau ini tetap mengupload videonya dan tidak mengharapkan pendapatan dari AdSense, tetapi beliau mendapatkan atau membangun trust ya terlebih dahulu kepada subscribernya. Jika beliau sudah mempunyai produk ya, launching seperti itu, maka si subscriber ini sudah mengenal si pemilik The Lyric-nya. Oh, berarti saya nanti misalkan mengeluarkan kaos gitu ya, kaos The Lyric. Nah, karena dia sudah ngefans banget dengan channel The Lyric, otomatis dia akan membeli, si subscriber itu akan membeli teman-teman. Nah, jadi itu alasannya ya teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman bertanya, Mbak, jadi sebaiknya saya ini harus membuat konten karaoke kah, atau lirik kah, atau instrumen kah gitu ya, bagaimana gitu. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka, udah terlanjur suka gitu ya dengan ide konten yang berhubungan dengan musik, teman-teman lanjutkan saja, tapi saya tidak menjamin gitu ya bisa lolos monetisasi atau tidak. Jadi siapkan mental dulu teman-teman di awal ya, legowo dulu di awal. Kalau misalkan berhasil dimonetisasi ya alhamdulillah. Kalau misalkan nggak berhasil dimonetisasi, berarti teman-teman konsepnya nanti mengikuti The Lyric ini. Jadi mengumpulkan subscriber sebanyak-banyaknya untuk teman-teman juali produk teman-teman kah, ataupun teman-teman nanti bisa membuka jasa endorse
Seperti itu ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke pribadi teman-teman nih, mau tetap melanjutkan atau tidak gitu. Saya tidak bisa memastikan akan lolos monetisasi atau tidak ya teman-teman. Nah, semoga video kali ini bisa menjawab kegundahan teman-teman yang mau nyemplung ke dunia per-YouTubean dengan ide konten musik. Oke, semoga videonya bermanfaat teman-teman, dan semangat cuan dari rumah.